Meski dataran tinggi didominasi ilalang, hutan masih sengaja dipertahankan di sekitar kampung untuk kayu bakar dan menutupi pegunungan. Tanaman yang tumbuh meliputi anom, pepaya, rambutan, jeruk manis, nangka, degerat, berkul, embacang asam, jambu, serta kemiri yang minyaknya diperas untuk kebutuhan sehari-hari. Pisang dan durian tidak dapat tumbuh di sini. Masyarakat sangat spesifik dalam memilah kayu. Kayu bangunan menggunakan inggul, maranti, simbur langit, dan dedak. Kayu bakar memakai mayang dan lubuk kabu. Kayu untuk tombak menggunakan ageng dan delit. Sedangkan gagang pedang dari teras pialei atau tambatua. Bambu hanya ada 2 jenis. Untuk pangan dan industri, ditanam padi, jagung, ubi, mentimun, labu, talas, gandum-ganduman, serta tanaman nila. Kopi tumbuh subur namun diabaikan, tebu layu, sedangkan di wilayah dusun banyak ditemukan bira, sukun, dan kapas. Dataran tinggi ini bebas dari harimau, gajah, dan badak, meski banyak ular kecil berbahaya di lereng pegunungan. Untuk peternakan, sapi dimiliki oleh segelintir orang kaya dalam kawanan besar untuk konsumsi dan membajak sawah. Babi dipelihara dalam jumlah kecil oleh hampir semua warga dan menjadi lauk utama bersama daging sapi. Kuda sangat jarang, biasanya dibeli muda dari Touba untuk dijual ke Delhi saat dewasa. Uniknya, hanya kuda curian yang disembelih untuk dimakan demi menghilangkan jejak. Unggas yang banyak ditemui hanyalah ayam, sementara bebek dan merpati sangat langka. Udara dataran tinggi sangat segar dan minim rawa, menandakan iklim yang sehat. Kekeringan jarang terjadi. Musim hujan dimulai pada pertengahan November atau Desember, dengan puncak badai dahsyat selama 10 hari di bulan Juli. Penyakit umum yang diderita adalah demam, sakit pinggang, pilek, serta penyakit kulit parah yang diduga akibat buruknya kebersihan dan pola makan. Meskipun vaksinasi tidak dikenal, penyakit cacar tidak pernah menembus wilayah ini berkat sistem karantina tradisional yang ketat. Warga akan menutup akses desa jika wabah melanda dataran rendah. Namun, saat itu kepanikan tengah melanda karena cacar mulai mewabah parah di seberang Danau Touba. Jalur transportasi di wilayah ini hanyalah jalan setapak tak beraspal yang melintasi dataran, berfungsi sebagai rute perdagangan kuda dan hasil bumi menuju Serdang, Senembah, Delhi, hingga Langkat. Kesan pertama terhadap rupa penduduknya adalah wajah yang keras, cepat menua, dan lapuk, meski pengamatan lebih dekat memancarkan ketangguhan dan pesona tersendiri. Masyarakat Batak di sini lebih mengutamakan perhiasan daripada perawatan kulit. Wajah anak-anak sering dilumuri kapur putih sebagai obat. Sebagai bentuk riasan, mereka mengoleskan ludah sirih di dahi hingga dada, serta kunyit di wajah karena melambangkan warna emas. Tangan para wanita sering berwarna kebiruan akibat bekerja dengan pewarna nila. Standar kecantikan lainnya adalah tradisi mengikir gigi hingga rata dengan gusi pada usia 12-13 tahun bagi pria dan wanita. Hal yang sangat unik adalah fenomena kebotakan yang banyak menimpa para wanita. Untuk menyiasatinya, para suami sengaja memanjangkan rambut mereka lalu memotongnya untuk diberikan kepada sang istri sebagai penutup kepala. Pakaian masyarakat Batak dataran tinggi sangatlah sederhana, terbuat dari kain katun tenunan sendiri. Para pria melilitkan kain di pinggul. Penggunaan celana atau sarung yang dijahit sangat jarang dan merupakan pengaruh Melayu. Tubuh bagian atas kadang ditutupi baju. Kepala mereka ditutupi jilbab kain, atau jika tidak ada, diganti dengan ikatan jerami, tali, maupun dedaunan segar. Wanita berpakaian serupa dengan kain pinggul dan penutup dada. Untuk penutup kepala, baik pria maupun wanita menggunakan selendang gedang tangke yang dibentuk melingkar anggun seperti kerucut lada, meski mereka sering juga beraktivitas tanpa penutup kepala. Bagi masyarakat Batak, perhiasan sangatlah penting. Para wanita mengenakan cemberak dan padong-padong hiasan kawat perak halus yang melengkung dari atas telinga hingga ke kepala. Padong-padong ini adalah keharusan bagi wanita dan tidak pernah dilepas hingga ajal menjemput. Wanita dan anak-anak juga mengenakan kalung bura-bura, yang dirangkai dari kenop perak berongga, manik-manik, koin tembaga, cangkang kerang, hingga sayap serangga. Jari mereka dihiasi banyak cincin perak halus yang bergemerincing karena berisi batu kecil. Para pria pun memiliki ornamen khas. Mereka mengenakan gelang lengan dari kawat perak yang dililitkan 9 kali dan tidak pernah dilepas seumur hidup. Di daerah purba yang pengrajin peraknya jauh lebih mahir dibanding pandai besi karo penulis melihat hiasan kepala pria berupa 12 baris rantai perak dan suasa. Ujung rantai ini diikat ke rambut,
Sementara ujung lainnya berupa taring babi hutan berisi jimat yang diselipkan di sisi kiri penutup kepala. Berbeda dengan orang Melayu, masyarakat Batak memiliki karakter yang sangat terbuka. Pria, wanita, dan anak-anak berbaur tanpa ragu, mendekati rombongan dengan rasa ingin tahu yang tinggi namun tidak mengganggu. Kedatangan ekspedisi selalu disambut meriah. Di Desa Suka dan Berus Jahe, rombongan disambut dengan tembakan senapan kehormatan. Di balai desa, mereka disuguhi jeruk dan tuak sambil menyaksikan tarian penghormatan dari para wanita yang diiringi sorakan serentak, "Halu halei," yang dijawab paduan suara, "Hei, hei." Kemegahan tradisi penyambutan mencapai puncaknya saat rombongan menetap di Siberaya. Rombongan menerima kunjungan besar dari kampung-kampung sekitar yang diumumkan lewat suara tembakan dari kejauhan. Para kepala suku datang di bawah naungan payung kebesaran, diiringi musik dan membawa persembahan hewan ternak. Acara dilanjutkan dengan tarian massal yang diikuti 20 hingga 30 penari sekaligus. Setelah itu, para kepala suku duduk beralas kulit sapi, bertukar kapur sirih, dan saling melempar pujian. Saking meriahnya dan ditambah rasa penasaran penduduk lokal, kerumunan yang berkumpul di Siberaya saat itu diperkirakan mencapai 3 hingga 4.000 orang. Rombongan ekspedisi tiba di Tongging lebih cepat dari jadwal, yang sempat menimbulkan kebingungan soal akomodasi karena ketidakhadiran pangeran. Namun, ketika sang raja akhirnya tiba, suasana canggung segera berubah menjadi perayaan riuh yang penuh kegembiraan. Berbeda dengan formalitas Melayu, sambutan orang Batak sangat tulus dan ekspresif, sebagian didorong oleh ikatan historis pernikahan mantan Pangeran Deli dengan wanita Tongging. Bagi masyarakat Batak, kegembiraan ini diekspresikan lewat tarian yang menjadi gairah dan ekstasi jiwa. Tarian mereka sangat terikat pada melodi musik. Dimulai dengan kepala menunduk, pandangan ke tanah, dan lengan terentang. Seiring nada, tangan berputar dan tubuh bergerak naik turun dengan posisi kaki yang rapat dan hanya bergeser perlahan. Ada pula tarian komikal yang lincah dengan gerakan mimikri, serta tarian teatrikal seperti di Nagasaribu yang mengisahkan perjuangan cinta, kekecewaan, hingga kesetiaan yang berbalas. Setiap kampung umumnya dipagari oleh bambu hidup. Di dalamnya, rumah-rumah tersebar di antara pohon buah, kebun nila, tembakau, hingga ladang padi dan jagung. Rumput di jalanan desa biasanya bersih dengan sendirinya akibat pijakan hewan ternak yang berkeliaran. Desa-desa ini dilengkapi rak kayu tinggi untuk menjemur jagung, gudang penumbuk padi, serta balai. Bangunan balai ini berfungsi ganda sebagai ruang sidang dan penginapan tamu asing. Uniknya, di antara langit-langit dan atap balai, penduduk menyimpan kerangka mendiang penghulu mereka. Beberapa desa memiliki tata letak yang menawan dan strategis. Nagasaribu, Rakut Desi, dan Seribu Jandi menawarkan jalanan lebar dengan pemandangan pegunungan yang indah. Berus Jahe memiliki pertahanan alam yang kuat karena diapit jurang sungai dan bukit berbenteng. Sementara itu, Tongging adalah sebuah benteng pertahanan berlapis. Desa ini dikelilingi dinding batu ganda, pagar bambu tebal, serta lorong batu berpintu kayu solid untuk menahan serangan dari luar maupun dalam. Meski posisinya rentan dilempari batu dari atas bukit, pertahanan Tongging diperkuat oleh keberadaan kubu di puncak bukit tersebut. Rumah-rumah orang Batak dibangun tinggi dari tanah, ditopang balok batu atau tiang penyangga, dengan area kolong yang difungsikan sebagai kandang ternak. Dindingnya dibangun miring keluar, menopang atap yang menghitam pekat akibat asap perapian. Di bagian tengah lantai rumah yang membentang panjang, terdapat balok cekung selebar beberapa inci yang berfungsi sebagai lorong melintas sekaligus saluran untuk membuang air bekas dan kotoran. Ujung-ujung rumah besar dilengkapi pintu ganda dengan ambang yang sangat tinggi. Rumah ini adalah hunian komunal. Ruang di dalamnya dibagi rata untuk dihuni oleh 4 hingga 12 keluarga lebih. Setiap keluarga memiliki area privatnya sendiri yang terdiri dari tempat tidur, perapian, dan sebuah jendela sempit.